Silakan dibuka buku STS IPA halaman 48 ya. Halaman 48. Baik, kita mulai ya, karena sudah pukul 8. Oke, karena sudah pukul 8. Lalu, Miss lihat sudah sebagian bergabung ya siswanya. Oke. Silakan dibuka buku STS IPA halaman 48. Ya, halaman 48. Miss mulai saja ya, karena sudah pukul 8. Kita harus on time. Baik, sudah banyak yang bergabung. Hari ini Kamis 18 Februari 2021 ya. Kita baru masuk hari ini. Oke, topiknya adalah hewan yang hidup di perairan. Oke. Hewan yang hidup di perairan. Didengarkan ya, Miss akan menjelaskan sedikit. Miss ulangin, hewan yang hidup di perairan. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan air. Ya, hewan air ada 3 kelompok. Hewan air ada 3 kelompok. Yaitu hewan air tawar ya, biasanya itu di kolam, nah di sungai, di danau. Hewan laut dan hewan air payau. Oke, disulangin. Hewan yang hidup di perairan disebut hewan air. Hewan air ada 3 kelompok, hewan air tawar, hewan air laut, dan hewan air payau. Kita mau bahas hewan air tawar. Ya, yang pertama itu adalah hewan air tawar. Nah, ini ada gambar di buku kamu. Ini adalah gambar hewan air ya. Oke, kita bahas yang pertama hewan air tawar. Baik, hewan air tawar dibaca oleh Jesselyn Gani. Nah, ini mau pilih Jesselyn Gani. Yuk. Selamat pagi. Silakan dibaca dulu. Silakan Jesselyn. Hewan air tawar hidup di kolam, danau atau sungai. Sebagian besar hewan air tawar adalah ikan. Contoh ikan air tawar adalah ikan mas, gupi, lele, dan gurami. Ikan mas, koki, dan gupi biasanya dipelihara di akuarium. Oke, terima kasih ya, Jesselyn. Baik, Miss ulangi kembali bacanya ya. Tapi ada syaratnya.
Nah, dengarkan dulu, Miss mau baca, oke? Miss baca ulang. Ya, Miss baca ulang. Hewan air tawar. Dengarkan ya. Hewan air tawar hidupnya di kolam, di danau, atau di sungai. Itulah hewan air tawar. Sebagian besar hewan air tawar itu adalah ikan. Nah, contoh ikannya, ikan yang hidup di air tawar, apa saja? Ada ikan mas, ada ikan gupi, ada ikan lele, ada ikan gurami. Kemudian ada namanya lagi ikan mas koki. Nah, kemudian ada ikan gupi, biasanya eh, ikan ini suka dipelihara oleh manusia di akuarium. Siapa di rumahnya yang punya akuarium? Coba tunjuk tangan dulu. Siapa yang punya akuarium di rumah? Siapa yang hobi memelihara ikan? Nah, biasanya orang suka melihara ikan mas koki sama ikan gupi. Yang mana Miss gambarnya? Tika suka apa? Suka hobi dengan ikan akuarium. Oke, Miss mau tunjukin gambar contoh ikan air tawar. Memang sudah ada ya sebagian di buku kamu itu ada ikan lele ya sama ikan masoki. Nah ini Miss mau kasih tunjuk mana gambar ikan mas ya. Coba lihat dulu. Nah ini adalah gambar ikan mas. Tuh warnanya seperti warna emas memangnya. Ini biasa hidupnya di danau. Ada juga di kolam. Tapi biasa kebanyakan di danau ya Leta ikan mas. Sudah tahu gambar ikan mas? Nah, ikan mas termasuk ikan yang hidup di air tawar. Kemudian ikan gupi. Nah, ini ikan gupi namanya ya. Ikan gupi seperti ini. Dia ekornya agak mengembang. Nah, ya. Ikan gupi itu ekornya mengembang terus warnanya unik. Ya, belang-belang seperti ini. Ikan gupi ini biasanya dipelihara orang di mana? Di akuarium. Kemudian ikan lele. Nah, siapa yang suka makan ikan lele? Ikan lele juga hidupnya bisa di kolam dan banyak dipelihara ya untuk bibit budidaya ikan ya, ternak ikan. Kemudian ada namanya ikan gurami ya. Ini ikan gurami. Ikan gurami ini dagingnya lumayan besar ya, banyak ya, ini tubuhnya juga besar. Jadi kita kalau konsumsi ikan gurami lebih puas ya karena banyak dagingnya. Oke, sudah tahu gambar ikan mas, ikan gupi, ikan lele, ikan gurami, sudah tahu ya. Nah ini juga ada di buku kamu, namanya ikan mas koki. Ikan mas koki ini sering dijadikan ikan hias akuarium. Seperti ini penampakannya. Cantik ya, unik ya. Siapa yang punya pelihara ikan mas koki di rumah? Siapa ya siswanya? Miss mau tahu. Oh banyak ya. Oke, sekarang Miss mau tunjukin lagi. Oh ada lagi ya gambarnya nih. Ikan lele. Siapa yang suka makan ikan lele di rumah? Ikan lele dipelihara di kolam untuk dijadikan bahan pangan, bahan konsumsi kita. Selain ikan air laut, ini juga kita konsumsi di rumah. Ya kan? Ini bagus proteinnya ya. Selanjutnya, yuk kita buka bukunya lagi yuk di halaman 49. Yuk kita mau belajar mengenai hewan laut. Iya. Hewan laut dibaca oleh Gwen Alicia. Nah, selamat pagi Gwen. Baca dulu ya, yuk Gwen yuk. Hewan laut. Hewan laut hidup di air laut yang asin. Hewan laut tidak hanya ikan, tetapi juga ada bintang laut, lumba-lumba, gurita, ubur-ubur, dan terumbu
karang. Oke, terima kasih Gwen. Miss ulangin kembali ya yang telah dibaca Gwen. Sekarang kita mau bahas selain hewan air tawar adalah hewan laut. Cika, perhatikan dulu ya. Jangan berbicara dulu Cika. Oke, belajar dulu ya. Hewan laut. Hewan laut hidup di air laut. Rasa air laut asin ya, seperti garam rasanya asin. Hewan laut hidup di air laut yang asin. Nah, kenapa asin? Miss pernah menyicipi air laut, emang rasanya asin seperti air garam. Serius, oke? Hewan laut tidak hanya ikan, ya, tetapi juga ada namanya bintang laut. Coba lihat gambar di buku kamu halaman 49, Cika, dan banyak main-main loh. Nanti Miss bilang loh sama wali kelas nanti bilang ke Mama. Nah ya, Cika tidak konsentrasi Mama, oke? Perhatikan ya, saya ulangin ya. Hewan laut hidup di air laut yang asin. Hewan laut tidak hanya ikan, tetapi juga ada bintang laut, lumba-lumba, gurita, ubur-ubur, dan terumbu karang. Baik, Miss akan tunjukin mana contoh-contoh hewan-hewan yang hidup di laut. Perhatikan ya. Nah, ini sudah ada di buku kamu ya. Lumba-lumba. Nah, pertama adalah lumba-lumba di buku ya. Nah, di buku kan kurang jelas nih penampakannya ya. Jadi Miss ambil contoh lain lagi. Nah, ini dia gambarnya. Ini adalah hewan lumba-lumba. Hewan lumba-lumba ini hidupnya di laut ya. Ini termasuk hewan mamalia. Dia melahirkan. Nah, ya. Dia melahirkan karena termasuk hewan mamalia. Ini gambar lumba-lumba. Kemudian apa lagi yang termasuk hewan laut? Ubur-ubur yang mana Miss? Yang ini gambar ubur-ubur. Dia seperti payung. Nah ya, seperti payung. Ini adalah bagian tentakelnya. Ya, lihat. Nah ini dia. Seperti menyerupai payung. Ini adalah ubur-ubur yang hidupnya di laut. Kemudian selain ubur-ubur, ada lagi namanya gurita. Ini gurita. Wah, banyak kakinya ya. Ya kan? Tangannya banyak. Dia bisa mau ambil apa aja, ya. Jadi, gurita termasuk hewan yang hidup di laut. Oke. Selain gurita, hewan yang hidup di laut itu adalah hewan namanya bintang laut ya. Nah, ya. Bintang laut. Nah, ini ya cukup jelas gambarnya. Bintang laut juga penghuni laut. Kemudian ada lagi namanya ikan. Ikannya seperti ini. Oke, dan seperti ini. Ya, jadi selain ikan yang hidup di laut, lumba-lumba juga hidup di laut, ya. Lumba-lumba, kemudian ubur-ubur, kemudian gurita, kemudian bintang laut, dan terakhir ikan. Ini contoh kecil saja, sebenarnya banyak lagi sih yang hidup di laut ya. Jadi Miss ambil sebenarnya sedikit saja. Oke, yang terakhir adalah apa? Terumbu karang itu yang mana Miss? Ini dia. Nah, terumbu karang ini biasanya tempat tinggalnya ikan, rumahnya ikan. Nah ya, rumah ikan itu biasanya disebut terumbu karang. Oke, sudah tahu yang mana terumbu karang? Nah ya, ini adalah terumbu karang. Cantik sekali terumbu karang ini. Oke, Miss mau jelasin apa manfaat terumbu karang, Miss? Manfaat terumbu karang, ya. Yang pertama itu manfaatnya untuk penunjang kehidupan, ya. Itu manfaat terumbu karang yang pertama, penunjang kehidupan. Jadi terumbu karang ini menyediakan tempat tinggalnya ikan, kemudian tempat berkembang biaknya si ikan-ikan, begitu ya. Kemudian
manfaatnya sebagai sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Oke, jadi maksudnya keanekaragaman genetik si hewan laut ini untuk bisa bertahan hidup, gitu ya. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mengurangi pemanasan global. Itulah manfaat dari terumbu karang. Selain itu, manfaat selanjutnya untuk sumber makanan. Contohnya misalnya untuk agar-agar atau seperti rumput laut. Nah, ya. Jadi terumbu karang itu juga termasuk rumput laut. Rumput laut ini bisa kita jadikan sebagai agar-agar untuk makanan. Kemudian contoh lagi berbagai jenis ikan, udang, kepiting gitu ya untuk sumber bahan pangan. Kemudian terumbu karang ini manfaatnya untuk obat-obatan ya. Untuk obat-obatan bisa. Kemudian lagi terumbu karang manfaatnya sebagai objek wisata. Jadi orang-orang yang suka mencintai lingkungan laut biasanya suka snorkeling atau menyelam, benar ya, ke dasar laut. Kemudian manfaat terumbu karang untuk pendidikan. Jadi kita lagi belajar apa? Belajar mengenai keindahan bawah laut. Ini juga bisa untuk pendidikan ya, untuk pendidikan dan penelitian. Oke, itulah manfaat terumbu karang sebagian. Jadi Miss nggak detail ya karena waktunya terbatas. Oke, ini adalah gambar hewan yang ada di akuarium, benar ya? Ya, jadi orang yang biasa mengkoleksi hewan-hewan laut boleh dikoleksikan ke tempatnya yang ini, yang lebih efisien, akuarium. Ada sih manfaat kita mengkoleksi hewan-hewan laut di akuarium. Yang pertama, meningkatkan kualitas tidur. Yang kedua, mengurangi rasa cemas. Yang ketiga, memberikan efek konsentrasi dan kreativitas. Jadi, orang memelihara ikan, khususnya menggunakan akuarium, ada manfaatnya, ya. Oke, nah jadi di halaman 49 kita udah belajar mengenai apa? Hewan laut. Nah, ini Miss mau jelaskan sedikit mengenai ciri-ciri ikan lumba-lumba. Pernah melihat ikan lumba-lumba? Pernah ya? Siapa yang pernah melihatnya? Dutme pernah melihat? Monifa pernah melihat ikan lumba-lumba langsung atau cuma di TV? Langsung menyentuh hewan tersebut. Nah, ada ciri-cirinya. Biasanya ciri-ciri ikan lumba-lumba ini adalah ya, dia bernapas menggunakan paru-paru seperti manusia juga ya. Nah, si lumba-lumba ini bernapas dengan paru-paru. Kenapa? Dia sambil melompat ke atas permukaan laut, dia sambil menghirup oksigen. Nah, makanya dia menggunakan paru-paru untuk bernapas. Kemudian ciri-ciri selanjutnya ya, warna kulit si lumba-lumba itu biasanya warnanya abu-abu gelap, kemudian abu-abu terang, terus abu-abu putih, kemudian abu-abu kehitam-hitaman. Nah ya, kemudian kulit si lumba-lumba ini biasanya tidak bersisik, tapi dia kilat kulitnya. Nah, cantik ya lumba-lumbanya. Kemudian ciri-ciri lumba-lumba selanjutnya adalah dia mempunyai gigi ya. Jadi fungsi gigi pada lumba-lumba itu bukan untuk mengkoyak daging, tapi giginya untuk memegang. Nah, ya. Kita kan kalau punya tangan, fungsi tangan apa, Monifa? Untuk menulis, memegang ya. Kalau lumba-lumba dia tidak. Nah, Leta, perhatikan Leta, perhatikan ya. Kalau gigi lumba-lumba fungsinya untuk memegang ikan. Nah ya, itulah si lumba-lumba. Kemudian ciri-ciri lumba-lumba lainnya. Ciri-cirinya selain giginya untuk memegang ikan, memegang bola, dia termasuk ikan yang cerdas, ikan pintar. Kenapa?
Karena si lumba-lumba ini punya otak yang berukuran besar, ya, sehingga dia pintar, gitu ya. Kemudian si lumba-lumba ini gampang mengenal orang yang sering berkomunikasi dengan dia. Nah, dia menghafal wajah, ya. Misalnya si Monifa bermain dengan lumba-lumba, dia hafal dengan wajah Monifa seperti itu. Namanya juga hewan cerdas, ya kan? Jadi lumba-lumba ini mampu mengingat wajah seseorang, ya, karena ikan lumba-lumba itu memiliki kapasitas memori yang besar atau ukuran otaknya itu besar, makanya dia bisa mengingat wajah, ya. Dia punya kecerdasan, ya, gampang dibina gitu. Kalau misalnya ada latihan-latihan gitu, dia gampang mengingatnya gitu ya. Oke. Nah, jadi sekian dulu. Kita lanjut ke halaman 50. Halaman 50. Nah, kita lanjut yuk halaman 50. Coba dibuka bukunya. Hewan air payau. Yang ketiga ya. Tadi sudah hewan air tawar, yang kedua hewan laut, yang ketiga apa? Hewan air payau. Hewan air payau, mau baca dulu dong siswanya yang bernama Monifa. Nah, ini Monifa ini jarang disuruh ya. Monifa. Monifa, ayo. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Silakan dibaca. Hewan air payau. Hewan air payau. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Hewan air payau biasanya hidup di sungai yang berbatasan dengan laut atau tambak di tepi laut. Contoh hewan air payau adalah ikan bandeng, ikan kerapu, kepiting, dan udang. Oke, terima kasih ya Monifa. Miss mau pilih lagi Mika Simbolon. Baca ulang Mika. Selamat pagi. Selamat pagi, Miss. Silakan dibaca dulu. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut. Hewan air payau biasanya hidup di sungai yang berbatasan dengan laut atau tambak di tepi laut. Contoh hewan air payau adalah ikan bandeng, ikan kerapu, kepiting, dan udang. Nah, sudah ada gambarnya kan? Nah, coba perhatikan dulu. Terima kasih Mika. Satu lagi Miss mau suruh Mika Zio. Nah, Mika Zio. Mika Zio. Baca ulang Mika Zio sekali lagi yuk. Mika Zio. Halo. Hewan air payau biasanya hidup di sungai yang berbatasan dengan laut atau tambak di tepi laut. Contoh hewan air payau adalah ikan bandeng, ikan kerapu, kepiting, dan udang. Oke, iya terima kasih Mika Zio. Nah baik, perhatikan dulu ya, Jaiden, Cika, Cika. Lipat tangannya dulu yuk. Nah, kalau anak cantik, tangannya dilipat. Nah iya anak cantik. Jaiden, perhatikan dulu ya. Disulang ya, hewan air payau. Air payau adalah campuran air tawar dengan air laut dicampur, namanya air payau. Hewan air payau biasanya hidupnya di mana? Di sungai yang berbatasan dengan apa? Dengan laut atau tambak di tepi laut, di pinggir laut. Contoh hewan yang ada di air payau, misalnya ikan bandeng, ikan kerapu, kepiting, dan udang. Kita lihat gambarnya ya. Ini sudah ada di buku, benar sudah di buku. Tapi di buku gambarnya hanya sedikit saja, benar nggak? Iya. Jadi ini adalah tambak. Tambak itu biasanya itu budidaya ikan-ikan. Nah ya,
Tambak itu apa, Miss? Tambak itu adalah kolam yang sangat besar untuk memelihara ikan, ya. Oke. Nah, ini adalah hewan air payau. Contohnya apa? Kepiting. Siapa suka makan kepiting? Nah, ini kepitingnya. Cukup jelas sekali gambarnya, ya. Siapa yang suka makan kepiting? Angkat tangan dong. Nah, tahu nggak manfaat kepiting bagi kita? Penting manfaat kepiting. Nah, ya, ada manfaat kepiting. Mau tahu manfaatnya? Yang pertama, manfaat kepiting, satu, untuk kesehatan tulang. Yang kedua, meningkatkan imunitas. Yang ketiga, menyehatkan jantung. Yang keempat, mendukung kesehatan fungsi otak. Oke. Yang kelima, melancarkan sirkulasi darah. Makanya anak-anak diwajibkan makan kepiting, tapi jangan banyak-banyak ya. Nanti bisa ada penyakitnya ya. Jadi makanlah sewajarnya saja. Oke, itulah manfaat kepiting. Yang kedua, hewan selain kepiting ada lagi namanya bandeng. Ikan bandeng yang mana, Miss? Ini dia ikan bandeng. Nah, ikan bandeng. Siapa yang pernah makan ikan bandeng? Ada yang belum pernah? Nah, mungkin ya, pasti semua pernah makan ikan bandeng. Jadi ada manfaat ikan bandeng. Mau tahu manfaatnya? Ada manfaatnya. Yang pertama, menjaga daya tahan tubuh. Yang kedua, merawat tulang dan gigi. Yang ketiga, merawat fungsi mata. Yang keempat, merawat fungsi ginjal. Yang kelima, mencegah penyakit saraf. Itulah manfaat kita kalau konsumsi ikan bandeng. Sudah tahu ya? Kemudian selain ikan bandeng yang hidup di air payau, ada lagi namanya ikan kerapu. Ini namanya ikan kerapu. Seperti ini. Dia ada seperti polkadot ya warnanya ya. Namanya apa? Ikan kerapu. Oke. Ikan kerapu ini juga ada manfaatnya. Nah, mau tahu manfaat ikan kerapu kalau kita makan? Manfaatnya adalah meningkatkan imunitas tubuh. Yang kedua, meningkatkan kemampuan kognitif. Aduh, apa ini? Kognitif ini ya, Leta, Adeline Wijaya, Vincenzo, Kirenjit, Etanli, Fadian, dengarkan, Matthew Gerard, Tinzu. Nah, cobalah anak-anak makan ikan kerapu. Kenapa? Meningkatkan kemampuan kognitif. Kognitif itu artinya apa? Kecerdasan. Nah, fungsi saraf ya, fungsi otak ya. Pokoknya kognitif itu untuk kecerdasan, untuk daya ingat. Anak-anak ini biasanya konsumsi ikan kerapu. Untuk apa? Untuk kecerdasan. Seperti itu ya. Yang ketiga, manfaatnya menunjang 4 sehat 5 sempurna. Sehat makan ikan kerapu. Lengkap lagi gizinya. Ya. Oke. Jadi kalau kita makan konsumsi ikan kerapu ini untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif itu adalah sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak. Ini termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Tentunya ini merupakan sebuah kemampuan yang penting sekali untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada anak-anak. Nah, ya. Jadi kalau mau makan, cobalah pilih makan ikan kerapu. Ya. Yang pertama untuk kecerdasan kognitif, yang kedua lengkaplah 4 sehat 5 sempurna. Oke. Selain ikan kerapu ada lagi namanya udang. Nah, siapa yang suka makan udang? Yo, siapa yang suka makan udang? Jadi udang ini hidupnya di air payau. Sudah tahu ya, udang hidupnya di air payau. Manfaat mengkonsumsi udang. Oke, yang pertama menyehatkan jantung. Yang kedua, menjaga kesehatan tulang dan gigi. Ayo ya, jadi kalau makan udang bisa sehat tulang dan giginya.
Yang ketiga, meningkatkan jumlah sel darah merah. Oke. Jadi selain yang ketiga ini fungsinya, ada lagi sih manfaat udang, menjaga kesehatan rambut. Kenapa nih? Udang juga dapat menjaga kesehatan rambut. Kandungan mineral yang ada pada udang yaitu namanya seng. Seng ini fungsinya untuk menjaga kesehatan rambut. Seng berperan penting dalam mempertahankan dan menciptakan sel-sel yang baru, sehingga sel rambut dan sel kulit mampu mencegah rambut rontok dan meningkatkan pertumbuhan rambut. Itulah manfaat kita kalau konsumsi udang. Tapi ingat, jangan banyak-banyak ya. Oke, nah sekarang kita mau lanjut ke halaman 51. Yuk, silakan dibuka halaman 51. Topiknya adalah hewan yang hidup di perairan darat dan air. Nah, dia hidup di dua alam, hidup di darat dan di air. Apakah itu? Oke, sekarang Miss mau pilih dulu yang baca. Yang baca itu adalah Karisa. Karisa, yuk. Halo Karisa. Silakan baca. Hewan yang dapat di darat dan perairan disebut hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Iya, ini katak. Nah, ya ini katak, gambar katak. Udah Karisa, silakan baca lagi ya Karisa. Yang ini yuk. Induk kata, yuk Karisa. Induk kata Tian Apa? Karisa. Ganti ya. Miss ganti namanya. Tunggu ya, Miss mau lihat dulu. Giselle Wenerly. Gisela Wenerly. Halo Gisela. Gisela. Silakan baca. Induk katak betina meletakkan telur-telurnya di dalam air. Lalu katak menetas menjadi berudu atau kecebong. Tubuh berudu seperti ikan. Iya, terima kasih ya Gisela. Disulangin ya Bredelin, Roy. Induk katak betina meletakkan telur-telurnya di dalam air. Telur-telur katak menetas menjadi berudu, namanya kecebong. Tubuh berudu seperti ikan. Nah, ini adalah telur katak. Nah, ya, yang ada di air seperti ini. Nanti si telur ini nanti menetas, namanya berudu atau kecebong. Nah, berudu atau kecebong ini dia bentuknya seperti ikan. Oke? Berudu atau kecebong seperti ikan. Oke? Lama-kelamaan tubuh berudu akan tumbuh kaki depan dan kaki belakang. Jadi si kecebong ini, ya si berudu ini, dia akan tumbuh kaki depan sama kaki belakang. Nah, ya. Mana kaki depan? Ini kaki depannya. Mana kaki belakang yang ini? Oke? Kemudian lama-kelamaan ekornya akan mengecil dan menghilang. Berudu tersebut telah menjadi katak kecil yang hidupnya di air dan di darat. Itulah siklus hidup si katak. Oke, pertama dia telur, ya, kemudian berubah menjadi kecebong atau berudu ya. Nah, seperti ikan karena ada ekornya. Nah, kemudian tumbuhlah si kaki depan sama kaki belakang. Nah, kaki depan, kaki belakang. Akhirnya lama-kelamaan ekornya hilang sendiri, berubah menjadi katak kecil.
Ini katak kecil yang hidup di darat dan di air. Jadi di perbedaannya ya, katak dengan kodok. Coba Bredelin baca, Bredelin baca. Beda katak dengan kodok. Bredelin, silakan baca. Katak dan kodok adalah amfibi. Amfibi hidup di air dan di darat. Kulit katak basah, sedangkan kulit kodok biasanya. Oke. Iya, terima kasih Bredelin. Koneksinya ya mungkin ya. Disulangin ya. Beda katak dengan kodok. Kalau katak ya, katak itu biasanya kulitnya basah. Kalau kodok kulitnya kering. Kemudian oke, disulang ya. Selain kulit, beda katak dengan kodok. Kalau dia katak, warnanya hijau. Katak, warnanya hijau. Kalau dia kodok, warnanya coklat. Nah, ini kodok, ya. Kemudian kalau dia katak, kalau katak ini selain warnanya hijau, katak bisa dimakan. Ya, katak bisa dimakan bagi orang yang suka. Bagi orang yang suka. Ya, kenapa? Karena si katak itu tidak ada racunnya. Tapi kalau si kodok mana nih kodok gambarnya? Nah ini dia. Kalau kodok nggak bisa dimakan. Kenapa? Karena tubuh si kodok ada racun. Jadi jangan dimakan. Ini bagi yang suka. Karena sebagian orang pernah makan katak. Tapi tidak makan kodok karena kodok tubuhnya beracun loh, khususnya itu ada di bagian lehernya sama di punggungnya, katanya ada kelenjar seperti itu ya. Terus kalau katak bagian jari-jari atau bagian kaki-kakinya ini dia ada selaputnya nih, seperti ini selaputnya. Nah kalian bisa berenang seperti ini. Ini selaput, seperti selaput bebek karena dia bisa berenang ya kan. Tapi kalau kalau kodok dia tungkainya itu tidak ada selaput. Ya, gitu aja sih. Ingat ya, kalau dia katak itu kulitnya basah. Kalau kodok kulitnya kering. Kita lihat kulit katak basah nggak? Iya, dia jadi agak lembab ya. Nih, kulit kataknya itu jadi agak lembab, jadi seperti basah kulitnya. Oke, bisa dipahami? Jadi hewan yang hidupnya di dua alam yaitu hewan amfibi, bisa di darat, bisa di air. Contohnya apa hewan amfibi? Katak. Sudah tahu? Iya. Jadi hari ini belajarnya sampai di halaman 51.